Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 di semester 1 meskipun dalam kondisi masih pandemi sehingga belajar kita juga dengan cara yang virtual. Marilah untuk mengawali pembelajaran kali ini kita buka bersama dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Alhamdulillah wa ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Pada kesempatan kali ini anak-anak yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifatnya Allah. Ini ya, sambil melihat slide yang sudah saya tampilkan ini, sambil saya jelaskan juga anak-anak bisa menyimak dengan baik. Materi kali ini berjudul Ayo Mengenal Sifat-Sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang sudah sering kita ketahui bersama sejak kecil ya, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sifat wajib, kemudian ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Masih ingat apa sifat wajib itu? Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada zatnya Allah. Jadi sifat itu pasti harus kita yakini ada di zatnya Allah. Kalau yang mustahil adalah sifat yang tidak layak atau tidak boleh kita yakini ada di dalam zatnya Allah. Sedangkan yang sifat jaiz adalah sifat yang wenang atau boleh ada pada diri Allah, pada zatnya Allah, atau boleh tidak ada pada zatnya Allah. Sifat wajib yang pernah kalian ketahui biasanya ada berapa? 20, betul. 20 macam. Yang mustahil sama 20. Sedangkan yang jaiz hanya ada 1 saja. Nah, yang kita bahas pertama di sini adalah sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah ini punya 4 karakteristik. Yang pertama disebut karakteristik nafsiyah. Apa saja nanti saya jelaskan, dan yang termasuk nafsiyah ini apa? Di sini ada wujud, nanti saya jelaskan. Kemudian ada yang salbiyah, ada ma'ani, dan ada maknawiyah. Baik, lanjut. Nah, sifat wajib Allah yang sedikit, jadi sifat yang memang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Contoh sifat wajib Allah adalah Allah qidam. Qidam artinya terdahulu, yang paling dahulu. Kalau manusia pasti diciptakan sehingga pasti ada yang lebih dahulu. Beda ya. Allah punya wajib itu. Kemudian yang sifat jaiz, sifat yang mungkin atau boleh ada atau tidak ada pada Allah. Jadi wenangnya Allah. Allah mau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, itu disebut sifat jaiznya Allah. Nah, sifat wajibnya Allah di sini tadi sudah sedikit saya singgung, ada 20 ya. Nah, ini 20 mulai dari wujud yang artinya ada, qidam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatul hawadis berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu beda dengan makhluk ciptaannya, baik zat secara fisik dan lain-lain.
Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak tergantung kepada apapun dan siapapun. Wahdaniyah, tunggal atau esa, tidak ada dua, tidak ada saingannya, tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah. Kemudian kudrat, maha berkuasa. Irodah, maha berkehendak. Ilmu, maha mengetahui apapun yang tampak maupun yang tidak tampak. Hayat, maha hidup karena Allah kekal, maha hidup. Kemudian sama, maha mendengar. Basor, maha melihat. Kalam, maha berfirman. Qadiron, maha berkuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Mutakalliman, maha berfirman. Itu sifat wajibnya Allah. Nah, ini tadi karakteristiknya ada 3 ya. Yang pertama ada 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat wajib Allah yang hanya berhubungan dengan zatnya Allah saja. Jadi sifat yang ada pada zatnya Allah, menunjukkan bahwa Allah itu memang wajib ada dan harus kita yakini. Oleh karena itu sifat nafsiyah ini hanya satu yang masuk ke dalamnya, yaitu sifat wujud. Apa artinya wujud? Ada. Allah itu ada dan wajib kita yakini, meskipun tidak tampak secara kasat mata. Namun Allah itu harus kita yakini ada. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat yang menghilangkan sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jadi sifat Allah salbiyah ini sifat yang nanti akan meniadakan sifat yang seharusnya tidak ada pada Allah. Menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ini ada 5 ya. Yang pertama, qidam, artinya terdahulu. Baqo, kekal. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang lainnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dan wahdaniyat. Ini kelima-limanya mempunyai arti bahwa sifat ini atau sifat salbiyah ini sangat berbeda dengan makhluk ciptaannya Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mempunyai sifat seperti ini. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zatnya Allah. Maksudnya begini, sifat ma'ani itu berarti sifatnya Allah yang secara lafziyah ini harus dimaknai lebih dalam lagi. Karena misalkan begini, sama artinya maha mendengar. Jangan disamakan sama mendengarnya Allah ini sama dengan sama atau mendengarnya makhluknya Allah. Karena samanya Allah ini berbeda dengan samanya makhluknya Allah seperti manusia. Basor misalkan, Allah maha melihat. Jangan samakan melihatnya Allah dengan melihatnya manusia, berbeda. Jadi sifat ma'aninya Allah secara lafziyah seakan-akan manusia punya ciri-ciri seperti itu, tapi berbeda. Sehingga disebut sifat yang abstrak. Harus diyakini lebih dalam lagi. Kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu kelaziman dari sifat ma'ani atau kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani, yakni mulazimah. Jadi sifat maknawiyah ini adalah sifat yang adanya sifat-sifat ini karena menjadi maknawiyah atau mulazimahnya sifat ma'ani. Adanya ma'ani itu
menjadi adanya maknawiyah. Jadi ada hubungannya antara kedua sifat ini. Nah, maka dari itu maknawiyah ada 7. Ma'ani yang tadi ada 7. Sehingga maknawiyah juga ada 7. Apa saja itu? Kaunuhu qadiron. Adanya Allah itu adalah zat yang maha berkuasa. Kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Yang ketiga sifat mustahil bagi Allah. Ada 20 juga. Sifat mustahil bagi Allah ini berarti sifat yang harus tidak boleh kita yakini ada pada Allah. Apa saja itu? Sifat adam, artinya tiada. Allah kok tiada? Tidak mungkin, karena adanya semua makhluk ciptaan Allah, semua alam jagat raya ini jelas ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba ada sendiri, jelas ada penciptanya. Siapa penciptanya? Yang maha ada. Siapa yang maha ada? Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian kudus, ada yang mendahului. Masuk akal tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Wong Allah maha pencipta, berarti kan sesuatu yang pertama, tidak ada yang lebih mendahului daripada Allah. Kemudian fana atau musnah. Lah kalau Tuhan musnah, bagaimana dengan makhluknya? Siapa yang akan menjadi tempat bersandar bagi makhluknya? Siapa yang menjadi tempat bermunajat bagi makhluknya, meminta bagi makhluknya kalau tidak Tuhannya? Kan tidak mungkin, maka Allah tidak mungkin fana atau musnah. Mumasalatul hawadis, ada yang menyamai. Masa Tuhan ada yang menyamai? Tidak ada. Ihtiyajuli wairihi, memerlukan yang lain. Kalau memerlukan yang lain, berarti Tuhan tidak bisa berdiri sendiri, masih seperti makhluknya. Ta'adud, berbilang. Dah nio kok Tuhan berbilang. Bisa ribut ya, Tuhan yang satu menginginkan bentuk manusia panjang, Tuhan yang satu menginginkan manusia bentuk pendek. Ribut, tidak jadi manusia. Kemudian ada ajzun, lemah. Kalau memang Tuhan lemah, berarti Tuhan tidak bisa menciptakan segala alam semesta ini. Samin bayang noai. Wong binatang yang besar sekarang, misalkan gajah, kuat. Nah, kalau yang menciptakan lemah, bisa menciptakan sesuatu yang kuat, kan tidak mungkin. Sehingga Allah atau Tuhan itu pasti sesuatu yang kuat. Nah, maka ajzun ini tidak mungkin ada dalam sifat Allah. Kemudian karoha, terpaksa. Masuk Tuhan terpaksa, berarti Tuhan masih ada yang mengendalikan. Tidak mungkin ada itu pada sifat Tuhan. Kemudian jahlun atau bodoh. Siapa yang percaya Tuhan itu bodoh? Yang Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan ada alasannya. Tidak mungkin bodoh itu. Kemudian mautun, mati, dan seterusnya ya. Nah, sifat jaiz bagi Allah ini adalah sifat yang mungkin ada pada Allah, atau maksudnya mungkin bisa dilakukan oleh Allah atau mungkin tidak dilakukan oleh Allah. Contohnya Allah menghendaki sesuatu terjadi kepada seseorang, atau Allah menghendaki sesuatu itu tidak terjadi pada seseorang. Itu jenenge sifat jaiznya Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah melakukan segala sesuatu yang mungkin dia mau atau dia Allah mau atau inginkan, atau meninggalkannya sesuatu yang tidak dia inginkan dengan alasan tertentu. Misalkan Allah menginginkan sampean ditakdirkan menjadi orang yang pandai atau cerdas, maka Allah kun fayakun akan mentakdirkan kalian sebagai orang yang pandai atau cerdas dengan alasan tertentu. Atau Allah menginginkan kalian menjadi anak yang tidak seberapa pandai, pasti ada alasannya. Allah menginginkan kalian menjadi anak yang
tidak seberapa kaya, pas-pasan, ekonominya kadang kurang, kemudian punya masalah keluarga banyak, nah itu pasti ada hikmahnya juga. Jadi setiap takdirnya Allah itu pasti ada hikmah dan alasannya. Nah, sekarang keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi di sini ada beberapa macam ya, nanti bisa dibaca lebih seksama lagi. Saya singkat saja. Nama dan sifat Allah ini tentu saja mempunyai keutamaan yang banyak. Yang pertama, mengenal sifat Allah maka adalah sesuatu yang paling mulia. Karena apa? Karena sifat Allah itu adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Jadi lek wong percaya nang sifat-sifat Allah mau, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang mulia. Semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan semakin berharap akan keridhoannya Allah, maka ia akan sering berserah diri kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian iman jelas akan lebih bertambah karena dia semakin meyakini bahwa sifat-sifatnya Allah itu ada. Menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Nah ini karena manusia yang mengetahui sifat-sifatnya Allah tadi pasti akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan ada catatannya untuk besok di akhirat. Bisa menguatkan iman. Itu disiplin dalam bersikap dan bertanggung jawab. Nah ini ada latihan. Saya bacakan sebuah cerita. Didengarkan dulu. Ada sebuah film yang berjudul The Color in Paradise. Mau bahasa Inggris sih. Yang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad. Kedua mata Muhammad ternyata buta sejak lahir. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Ia kemudian jadi Muhammad tadi kedua matanya buta sejak lahir. Kemudian ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Ia kemudian diasuh oleh ayah dan neneknya, piatu ya. Ayahnya yang berprofesi sebagai petani biasa dan terkadang bekerja kasar sebagai tukang bangunan. Sangat malu dengan kondisi anak laki-lakinya yang buta tadi. Kerap kali ia tidak mengizinkan anaknya untuk bermain seperti anak normal kebanyakan. Disingkat nona oma, malu dia punya anak yang buta. Hingga akhirnya ia pun dimasukkan ke sebuah sekolah tunanetra yang semua teman-temannya buta seperti dia. Demikian setiap harinya ia belajar membaca dan mengenali lingkungan sekitarnya hanya melalui suara atau meraba-raba bentuk benda tersebut. Orang buta kan begitu ya. Terkadang ia harus bertanya kepada orang-orang di sekitarnya mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya. What is up there? Tanya anak laki-laki itu suatu hari karena penasaran apa yang ada di hadapannya. Tapi akhirnya ia pun menemukan cara untuk mengenali lingkungan atau benda di sekitarnya melalui suaranya. Kan dia masih bisa mendengar ya. Melalui indera penciuman, dia masih bisa mencium, atau indera peraba. Ia mengenali burung melalui kicauan riangnya. Ia mengenal angin, apal suara angin melalui sepoi lembut hembusannya. Ia juga mengenal dedaunan dan pepohonan dengan cara meraba-raba jemuk benda tersebut itu. Namun anak laki-laki tersebut terlihat sangat bahagia meskipun dengan kondisi begitu, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.
Suatu hari, anak laki-laki itu tidak dapat membendung air matanya karena perlakuan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa sing meremehkan, kamu buta, kamu tidak bisa apa-apa, misalnya gitu. Ia pun mengadu kepada salah seorang gurunya di kelas. Seraya berkata, "Guru, jika aku tidak buta, mungkin aku bisa pergi ke sekolah biasa dengan anak-anak normal lainnya." Nah, tapi suatu hari gurunya pernah berkata, Tuhan lebih cinta kepada orang yang buta karena mereka tidak dapat melihat. Ngerti maksudnya ya? Tidak dapat melihat apa? Tidak dapat melihat kemungkaran yang ada di dunia ini. Tidak dapat melihat hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Kemudian si anak tadi menjawab, jika demikian adanya, maka Tuhan tidak akan membuat kita buta sehingga kita tidak dapat melihat wujudnya. Gitu katanya. Kalau gitu, seharusnya Tuhan tidak mungkin membuat kita buta untuk tidak bisa melihat wujudnya, melihat zatnya Tuhan. Nah, gurunya berkata, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Betul, tapi Dia ada di mana-mana. Kamu pun dapat merasakan kehadirannya. Kamu pun dapat melihatnya dengan ujung jemarimu. Jadi mudah sekali sebenarnya kita melihat Tuhan dengan cara merasakan kehadirannya, dengan cara melihat segala sesuatu yang ada di mata kita bagi kita yang melihat, dan bagi orang yang tidak bisa melihat dengan ujung jemarinya, dengan sentuhan-sentuhannya. Oh iya, ini ada barang ciptaannya Tuhan, teman kita manusia, ciptaannya Tuhan, berarti Tuhan itu memang ada itu. Maka dari itu, sekarang aku dapat menggapai Tuhan dimanapun aku berada. Sampai hari kemudian, aku dapat menyentuhnya dan bercerita kepadanya tentang apa saja, termasuk segala rahasia yang ada di dalam hatiku, katanya sambil berurai air mata. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang buta malah lebih mudah untuk mencari Tuhannya daripada manusia yang bisa melihat dengan matanya. Dari cerita tadi, tulis kesimpulan apa yang bisa kalian ambil. Nah, silakan nanti dijawab di buku tulisnya, di buku tulis kalian. Jangan lupa dikirim foto jawabannya lewat WA Japri. Alhamdulillah, sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada kurang paham bisa ditanyakan ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.